Halo, selamat siang. Nama saya Nurhaliza Karnina dengan NPM 2105081016 dari Universitas Lampung, Fakultas Teknik. Di sini saya akan membahas tentang pesawat sipil Malaysia yang dipaksa mendarat oleh TNI AU di Batam. Menurut kronologi, pesawat yang diterbangkan oleh pilot warga asal Inggris tersebut diperintahkan mendarat oleh TNI Angkatan Udara di Lanut Hang Nadim Batam. Pesawat sipil asal Malaysia dengan penerbangan dari Kuching ke Senai, Malaysia ini memasuki wilayah udara Indonesia atau Batam tanpa memiliki izin dan tidak mempunyai kelengkapan dokumen penerbangan. Menurut keterangan Kadis Penaud TNI Angkatan Udara, penerbangan pesawat Asia Malaysia tidak dilengkapi dengan flight clearance and flight approval. Sementara untuk bawaan barang di pesawat tidak ditemukan barang bahaya atau ilegal. Saat ini TNI AU berkoordinasi ke kantor otoritas Bandara Udara Wijaya 2 Medan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Menurut saya sendiri, Indonesia memiliki kedaulatan yang utuh dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayah daratan dan di atas wilayah perairan. Namun hingga saat ini masih kerap terjadi pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat udara sipil asing tidak berizin. Sanksi yang dikenakan kepada para pelaku pelanggaran selama ini dianggap kurang maksimal. Untuk mengetahui kendala hukum apa saja yang terjadi saat dilakukan penindakan terhadap pesawat udara sipil asing tidak berizin yang memasuki wilayah udara Indonesia, dari hasil yang disimpulkan bahwa kendala yang terjadi antara lain meliputi belum adanya kewenangan TNI AU sebagai penyelidik dalam kasus pelanggaran wilayah udara yang beraspek pertahanan negara dan tidak ada sanksi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan terkait pelanggaran wilayah udara. Pendelegasian FIR memberikan peluang terhadap pelanggaran wilayah udara Indonesia akibat pesawat udara sipil asing yang melintas wilayah tersebut hanya meminta izin dari Singapura dan mengabaikan pihak Indonesia sebagai negara yang dilintasi. Terhadap pelanggaran wilayah udara Indonesia tersebut, sanksi yang dikenakan terhadap pelaku pelanggaran tersebut sangatlah kecil dibandingkan dengan biaya operasional yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Selain itu, proses hukum kepada pihak yang melakukan penerbangan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena lemahnya regulasi di Indonesia. Kedua hal ini yang membuat banyak pihak kecewa terhadap proses penegakan hukum terhadap kasus penerbangan tidak berizin di Indonesia. Kementerian Perhubungan berpendapat seharusnya seluruh tindakan pelanggaran wilayah udara diproses pidana melalui tahapan penahanan, penyelidikan, dan dilajukan ke pengadilan. Namun sampai saat ini belum ada pelaku yang berhasil ditindaklanjuti hingga pengadilan. Berbagai kerugian maupun ancaman dapat terjadi bagi Indonesia bila pelanggaran wilayah udara Indonesia tidak dikenakan sanksi yang berat. Kerugian yang dapat terjadi antara lain adalah menurunnya wibawa pemerintah Indonesia di mata dunia internasional maupun di mata masyarakat Indonesia karena dianggap lemah dalam menjalankan kedaulatan wilayahnya. Selain itu, para pelaku pelanggaran wilayah udara Indonesia berpotensi untuk mengulangi kembali tindakan di masa depan sebagai akibat rendahnya sanksi yang dikenakan. Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara juga dapat terjadi jika pelanggaran wilayah udara oleh pesawat udara sipil asing dibiarkan begitu saja. Maka saran saya dalam penelitian ini adalah segera melakukan revisi terhadap UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan revisi pasal 10 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk memberikan kewenangan kepada penyelidikan TNI AU dalam hal terjadinya pelanggaran wilayah udara yang beraspek pertahanan negara. Selain itu juga perlu merevisi UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan untuk ditambahkan pengaturan tindak pidana penerbangan wilayah udara dan pemerintah wilayah RI dengan pesawat udara tanpa izin. Pemerintah juga seharusnya segera melakukan pengembalian
pengambil alihan VIR di wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna, karena hal itu sangat merugikan Indonesia dan selama ini banyak terjadi pelanggaran wilayah udara di kawasan tersebut. Selain itu, pihak Singapura juga dapat memantau semua lalu lintas penerbangan di wilayah tersebut, termasuk penerbangan militer oleh TNI AU. Terakhir, Indonesia sebaiknya menetapkan zona identifikasi pertahanan udara ADIS sebagai keperluan. Berikut pendapat saya tentang pelanggaran tanpa izin tersebut. Demikian, saya rasa cukup. Bila ada salah kata atau penyampaian, saya mohon maaf. Selamat siang.